Oke, kembali lagi di Soja di Pandit dan kali ini gua mau membahas beberapa pertandingan Champions League yang tadi malam berlangsung. Kita mulai dulu dari yang pertama sekali yaitu Bayern Munchen berhadapan dengan Galatasaray di mana Munchen mampu meraih kemenangan 1-3. Ini gua nonton barengan dengan Inter ya, Inter Salzburg juga gua nonton dan ya gua agak terkejut jujur. Karena di babak pertama gue baru pertama kali lihat Munchen itu diserang habis-habisan. Serius. Munchen itu diserang habis-habisan sama Galatasaray. Ya, bahkan shotsnya itu 16 shots dari Galatasaray di babak pertama. 4 peluang besar. Bayern Munchen di babak pertama cuma 3 shots, bukan 3 peluang, 3 shots di babak pertama. Satunya jadi gol. Ya, dan golnya pun dari counter dan ini membuktikan bahwa apa? Bayern Munchen ini juga belum belum menunjukkan performa yang luar biasa banget terutama di Champions League, tapi mereka sangat efektif. Mereka sangat efektif. Ada saja momentum di mana mereka mampu menciptakan gol. Ini soal mental, ini soal bagaimana pengalaman mereka. Ya, dan efektivitas mereka dengan kualitas pemain yang begitu luar biasa. Ya, beruntung juga di babak pertama mereka tidak kebobolan lebih banyak lagi, cuman kebobolan satu, itu pun dari penalti. Ya, Ulreich di pertandingan kali ini luar biasa melakukan banyak save. Terus defense mereka juga cukup kokoh. Kim Min Jae dengan De Ligt, Sane ya cetak asis, tapi menurut gue Sane ini banyak sekali buang peluang karena memang serangan itu mayoritas datang dari Sane karena dia punya kecepatan yang luar biasa, tapi berapa kali juga mengambil keputusan yang salah. Koman, Musiala, Kane ini nggak kelihatan juga di babak pertama, tapi di babak kedua sometimes mereka bisa balik, sometimes mereka bisa menemukan performa mereka, kepedean mereka, dan mereka ya kill the game 2-2-1 dan 3-1. Bener-bener memang Bayern Munchen ini menunjukkan apa ya, tim yang sudah terbiasa bermain dengan di Champions League di bawah tekanan. Mereka tidak bermain luar biasa tapi they still win the game, dan itu yang dibutuhkan biasanya untuk klub-klub yang ingin menjadi juara di Champions League. Tidak perlu main luar biasa banget, tapi mereka memenangkan setiap pertandingan itu cukup untuk membawa mereka semakin dekat menjadi juara. Dan Munchen dengan 9 poin butuh 1 poin lagi untuk lolos. Feeling gue akan lolos, bahkan dengan bahkan statusnya itu sebagai juara grup. Itu gue hampir yakin lah. Karena Munchen 2 kali kalau nggak salah kandang ya. Lawan MU mereka main di tandang, lawan Copenhagen mereka, bentar gue cek dulu deh, lawan Galatasaray nanti main di kandang mereka, terus lawan Copenhagen itu juga main di kandang mereka, jadi ya selesai lah. Ya kali Munchen 3 kali kalah kan nggak mungkin juga. Terus Inter pun sama, 20 menit awal gue bilang ini Inter main di kandang apa bukan, karena benar-benar ditekan oleh Salzburg. Tiba-tiba dapatlah 1 gol counter dari Alexis Sanchez. Ya, itu yang sedikit membuat Salzburg agak drop. Di babak kedua dapat 1 gol cantik juga Salzburg prosesnya, tapi habis itu juga dibalas dengan penalti, layak penalti by the way. dari Inter, bahkan Inter hampir cetak gol ketiga cuman offside. Ya Inter juga penting kemenangan ini, dan Inter pun gua rasa akan lolos ya. Terus kita ke Arsenal. Arsenal menang 1-2, gua nggak nonton, tapi ini penting untuk Arsenal membuktikan bahwa mereka masih compete di Champions League dengan kekalahan kemarin lawan Lens. Lawan Sevilla bukan lawan yang enteng, tapi mereka mampu meraih kemenangan di kandang Sevilla. Ini penting sekali. Ya, so far so good, 6 poin. Belum terlalu aman seperti Munchen, bahkan Madrid dengan 9 poin. Jadi Arsenal masih harus berjuang di 3 pertandingan sisa. Nah, kita ke MU Copenhagen. Ini menurut gua Copenhagen ini lawan yang paling lemah lah dibandingkan Galatasaray maupun Munchen. Harusnya MU bisa menang. Harusnya MU bisa memanfaatkan, apalagi mainnya di kandang pula. Harusnya mereka memanfaatkan itu. Dan dari starting 11 tidak banyak perubahan. Praktis lini belakang mereka yang sudah kembali diisi oleh Varane maupun Reguilon. Di tengah Amrabat dengan McTominay karena si Casemiro akumulasi kartu. Di depan praktis sama Rashford, Bruno, Anthony dengan Højlund, nggak ada perubahan. Ya, MU juga di babak pertama, terutama di babak pertama itu jelek kalau gue bilang mainnya. Jelek sekali mainnya. Bahkan Copenhagen dapat peluang pertama besar ya lewat tiang. Dan mereka berapa kali dapat peluang dan begitu mudah ya kalau gue bilang menembus lini tengah dari MU.
Amrabat mainnya jelek dengan McTominay, mereka tidak bisa defense, terutama di di babak pertama. Nah, buktinya di babak kedua kan Eriksen masuk menggantikan Amrabat. Nah, di situ mulai stabil, ya, mulai stabil secara permainan, secara passing, secara defense, organize. Mereka bermain cukup baik lah di babak kedua. Dan mereka layak mendapatkan gol di menit 72. Ya, Maguire menjadi aktor. Krusial sekali golnya. Memang itu keunggulan Maguire yang sering dihina, tapi dia memang punya advantage di bola-bola atas dan dia buktikan itu. Dan selain golnya, dia penampilannya cukup solid. Defense MU cukup solid. Dalot, Varane, Reguilon dengan si Maguire ini sangat solid. Plus Onana. Onana pun selain menciptakan save penalti yang luar biasa di detik-detik akhir, di pertandingannya pun dia melakukan banyak save loh. Banyak save yang krusial. Ya, jadi kita harus apresiasi juga penampilan dari Onana. Awal debutnya tidak begitu baik. Di beberapa pertandingan awal dia mendapatkan cacian dengan banyak bikin blunder. Tapi di pertandingan tadi, bahkan beberapa pertandingan, 2 pertandingan terakhir, kalau Onana itu mainnya luar biasa. Ya, menghadapi kemarin Sheffield, berhadapan dengan Copenhagen, bahkan lawan Brentford itu Onana main bagus. Jadi ya semoga Onana mampu membalikkan kritikan kepada dia, membalikkan hinaan kepada dia. Begitu juga dengan Maguire, sudah mendapatkan performanya kembali. Semoga bukan hanya lawan tim kecil mereka bisa perform, tapi ketika menghadapi tim besar yang nanti Minggu itu adalah ujian sebenarnya bagi MU. 3 pertandingan menang dengan tipis, lawan Brentford, lawan Sheffield, lawan Copenhagen 2-1, 2-1 dengan 1-0. Nah, nanti Minggu akan menghadapi derby Manchester, yaitu menghadapi Manchester City. Mainnya di Old Trafford. Ya, bukan berarti main di Old Trafford sudah pasti menang, belum tentu. Galatasaray aja bisa menang di Old Trafford. Apalagi ini Manchester City. Walaupun Manchester City musim ini belum seganas musim lalu. Kehilangan Kevin De Bruyne, kehilangan Gundogan, kehilangan bahkan Grealish pun jarang bermain yang musim lalu punya andil cukup besar. Lalu di kanan pun Bernardo Silva berapa kali tidak menjadi pilihan utama di lini kanan ya. Dia sering kali di tengah. Kanannya buat Foden. Foden pun nggak konsisten. Terus ya itu yang paling Gundogan, Kevin De Bruyne itu ngaruh sekali. Rodri juga sempat cedera sehingga performanya ups and down. Beruntung Rodri sudah balik, Stones sudah balik. Nah, ini bisa menjadi senjata juga bagi City. Tapi nanti akan sangat seru bahwa Manchester United dengan kepercayaan diri yang sedang sangat meningkat, terutama di Maguire dan Onana 3 pertandingan terakhir. Semoga nanti lawan City tidak anti klimaks. Itu aja sih. Ya, semoga nanti lawan City bisa menghadirkan penampilan atau ya pertandingan yang seru, bukan pertandingan yang satu arah. Semoga. Oke. Terus kita ke Real Madrid terakhir, menang 1-2 lawan Braha. Ya, Ancelotti melakukan beberapa rotasi, tapi tetap anak kesayangannya tidak akan dirotasi, yaitu Rodrigo di depan dengan Vini. Kepa main, Carvajal, Rudiger, Nacho dimainkan menggantikan Alaba karena rotasi. Fran Garcia juga rotasi dengan Mendy. Di tengah Modric dimainkan sejak awal, 90 menit main luar biasa. Modric di football ratingnya paling tinggi. Camavinga dimainkan, Valverde, Bellingham, Vinicius dengan Rodrigo. Praktis yang dirotasi itu Tchouaméni, Kroos itu juga nggak main di pertandingan. Tchouaméni babak kedua, sorry. Kroos sama sekali tidak main. Terus Alaba tidak main. Brahim Diaz tidak main. Brahim Diaz ini nggak pernah main, bukan karena rotasi, memang kayaknya ada dislike atau kita nggak tahu yang di belakang layar seperti apa dari Ancelotti maupun Brahim Diaz sehingga dia tidak diandalkan di Real Madrid saat ini. Tapi yang jelas Real Madrid pun juga susah payah menang 1-2 menghadapi Braha, dapat 2 gol. Dan keunggulan Real Madrid itu di pertandingan kali ini adalah Braha ini memberikan mereka banyak space. Braha memberikan Real Madrid banyak space di lini belakang. Bagaimana terupas berapa kali high defensive line dari Braha ini sangat-sangat sangat-sangat sungkan untuk ditembus oleh Real Madrid. Sangat rentan ditembus oleh Real Madrid dengan terupas karena Vini dan Rodrigo punya kecepatan yang sangat menguntungkan bagi Real Madrid, sehingga berapa kali kan golnya pun terupas kepada Vini berapa kali hampir cetak gol atau cetak assist tapi offside. Berapa kali juga serangan itu mengirimkan umpan ke belakang lini pertahanan Braha yang di situ banyak space. Makanya Vini mendapatkan banyak kesempatan atau banyak peluang di pertandingan kali ini karena dia begitu banyak dapat space. Ya, Bellingham kembali cetak gol, which is really good untuk Bellingham. Assist dari Vini, golnya keren, classing. Tapi masih ada PR bagi Real Madrid.
bahwa di lini defense berapa kali mereka terlihat mampu dieksploitasi oleh Braha. Braha ini nggak bagus-bagus amat, cuma mereka lihat, mereka mampu mengeksploitasi lini pertahanan Real Madrid, terutama dari crossing, terutama lewat umpan-umpan silang. Nah, ini yang menjadi PR bagi Real Madrid musim ini menghadapi umpan-umpan silang, menghadapi crossing. Itu yang berapa kali mereka mampu ditembus, mampu diciptakan peluang lewat situasi seperti itu. Maka dari itu berbahaya kalau ini tidak segera diperbaiki, dan kita akan lihat nanti bener nggak kelemahan itu mampu dieksploitasi oleh Barcelona. Karena El Clasico tidak kalah seru dengan Derby Manchester akan hadir di Sabtu. Di minggu ini ada dua laga yang sangat luar biasa, Derby Manchester dengan El Clasico. Barcelona dengan tidak hadir Lewandowski, Rafinha, De Jong, Pedri, bahkan Koundé itu juga diragukan. Harusnya Real Madrid mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk mencuri 3 poin di Camp Nou. Semoga, gue sebagai fans Madrid ya tentu saja berharap Real Madrid menang. Tapi dak-dikduk juga karena kita tahu lini serangan Barcelona ini sedang gacor-gacor ya, ibaratnya Joao Felix, ada Lamine Yamal di situ, ada si ya Ferran Torres gak sih? Ferran Torres gak, Gavi contoh bisa cetak gol juga. Itu yang cukup memprihatinkan dengan situasi lini belakang Real Madrid yang rentan untuk ditembus ya. Kita lihat, semoga El Clasico seru, begitu juga dengan Derby Manchester nanti akan seru. Oke, yang jelas Real Madrid 9 poin sama kayak Munchen. Ya butuh 1 poin lagi ya, kali mereka nggak bisa dapatkan itu di sisa 3 pertandingan. Apalagi 2 kali main mereka di kandang lawan Napoli dan Braha, Union Berlin mereka away. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali besok, masih ada Champions League, beberapa pertandingan. Salam sepak bola.